Ada yang mau ikut anak-anak muda? Tapi nggak ada mustahil loh. Saya kalau lihat bangunan gereja saudara, ya Tuhan kasih hikmat begini. Setelah semuanya baik, saudara udah jadi saluran berkat buat wilayah BSD. Nggak ada mungkinan. Saudara bikin tim misi independen anak-anak muda setahun ya nggak seperti kita setahun 8 kali. Ya saudara bergerak yang deket-deket dulu lah. Kalau kayak Pak Minarto ini mah kelas berat lah. Jalan kaki saya pernah rekor 14 hari 14 malam kuku kaki sampai lepas 7. Ya, jadi ya nggak ada mustahil. Saudara menginjil daerah-daerah dekat dulu, mungkin di Pulau Jawa, di Lampung ya, untuk menjadi berkat. Karena gereja saudara sudah diberkati. Bikin, bentuk. Pak Gembala ada di tempat ini, bikin satu tim misi independen, di mana anak-anak muda yang punya hati untuk melayani Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin? Nah, dicatat malaikat, siap-siap ya. Oke, hari ini kan saya bicara PowerPoint, ditayangkan. Ya, saya akan bicara bagaimana menghadapi Goliat dalam kehidupan ini. Karena ke depan anak-anak muda tantangan saudara begitu berat. Bukan hanya dalam studi, dalam pekerjaan. Nanti ketika kalian masuk dalam bahtera rumah tangga, begitu banyak Goliat persoalan yang akan dihadapi. Ya, Goliatnya baik sesuatu yang tidak terlihat, ya, yang secara supranatural maupun yang real yang akan saudara hadapi. Nah, 1 Samuel 17 ayat 40-47 berkata demikian, diklik lagi. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dikhinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Sama-sama ayat 47. 3, 2, 1. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Katakan amin. Saya percaya setiap anak muda di tempat ini dari masa sekolah minggu, ya saudara pasti dulu kakak-kakak sekolah minggu itu menceritakan tentang Daud dan Goliat. Saya pribadi nggak pernah merasakan sekolah minggu, karena saya bertobat ketika saya SMA, kelas 1. Ya, karena saya kecil dididik di madrasah, saya belajar bahasa Arab sampai SMA, saya ikut pengajian, bahkan sempat ikut agama seberang. Nah, saudara sebagai anak muda, kita udah sering mendengar kisah tentang Daud mengalahkan Goliat. Biasanya kalau kita membaca ayat Alkitab ini, orang akan mengambil kesimpulan secara global, mereka akan berkata, sekecil apapun orang tersebut, dia bisa mengalahkan sebesar apapun yang dia hadapi. Memang itu betul. Tetapi karena kisah ini sudah diangkat di layar lebar atau layar Hollywood, ya, kita bisa dilihat film-film versi-versi barunya, maka seringkali orang Kristen menafsirkan kisah Daud mengalahkan Goliat ini bukan lagi dengan versinya Bible, versinya Alkitab, tetapi versi layar lebar. Ya, nah hari ini kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang kita hadapi ke depan nanti. Secara fisik, saya yakin dan percaya, Daud itu bukan tandingannya Goliat. Istilahnya kalau dalam pertandingan boxing, tinju maupun MMA, Daud itu nggak masuk kelas ringan. Kelas bulu pun nggak masuk, bahkan kelas nyamuk pun nggak masuk hitungan. Tetapi kenapa Daud dikatakan bisa mengalahkan Goliat? Nah, tapi kita akan melihat dulu siapa itu Goliat sesungguhnya. Secara fisik seperti apa, ya, makna rohani seperti apa. Kalau saudara perhatikan, ya diklik lagi, ya diklik lagi. 1 Samuel 17 ayat 4 bilang begini, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya siapa? Goliat dari Gad.
tingginya 6 hasta sejengkal. Secara fisik, Goliat punya 3 keunggulan. Yang pertama dikatakan apa? Dia pendekar. Namanya pendekar, kalau Anda suka nonton film action, pendekar itu pasti orang yang jago berkelahi. Saya masa mudanya tuh bandel, 2. Tukang berantem sama tukang balap motor. Saya dulu ikut namanya Pachinko, pasukan Cina Kota. Ya, zaman dulu masih zamannya Eric King, saudara. Eric King saya bisa lari 220 km per jam, dicun sedemikian rupa. Udah bosan digebukin tentara, garnisun segala macam, saudara. Ya, yang kedua saya suka berkelahi. Karena dari kecil saya diajarin kungfu, Wing Chun sama om saya sama papi. Ya, dari Kalimantan kita merantau dan akhirnya kita garang. Kalau saya dulu berantem kalah, nah zaman di Presiden Soeharto kan rasisme masih tinggi. Pribumi non pribumi. Ya, kalau saya berantem kalah pasti pulang diomelin papa. Masa berantem begitu kalah? Lo tadi pakai jurus apa? Kalau dia pukul ini hajar ininya. Diajarin, makanya kita diajarin orang tua seperti itu jadi garang. Ya. Namanya pendekar itu pasti jago berkelahi. Nah yang kedua dikatakan apa? Dia seorang tentara. Gak usah diragukan, Indonesia udah masuk TNI-nya hampir 80 tahun. Di dunia, mungkin sekarang namanya Denjaka Kopassus kita masuk 3 besar dunia. Cukup disegani oleh dunia. Mungkin secara teknologi kita kalah. Tapi kalau fight face to face dengan tentara luar, Indonesia nggak kalah. Saudara mungkin berkata, oh Kopassus kita luar biasa. Ada satu pasukan elit kita yang cukup disegani mancanegara. Itu gabungan dari beberapa marinir yang terbaik, namanya Denjaka. Saudara, anak-anak muda bisa lihat di Google. Waduh, latihannya ngeri. Dia seberang Selat Sunda, berenang, tidak memakai apapun, hanya dikasih 1 pisau komando, dibandulin perutnya itu dengan beban besi 1-2 kg. Nyebrang Selat Sunda loh. Kita kolam renang 50 meter aja udah ngap-ngapan. Ini Selat Sunda. Makanya mereka dikatakan 1 orang bisa membunuh 100 orang lebih. Itu tentara dilatih sedemikian rupa. Kemudian dikatakan apa? Dia, Goliat adalah orang enak, raksasa. Yosua 11 ayat 22 berkata begini. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Saudara, Goliat dikatakan adalah turunan bangsa suku Enak. Ini raksasa dalam Alkitab. Makanya dikatakan tingginya berapa? 6 hasta 1 jengkal. 1 hasta itu 46 cm. Orang berkata Goliatnya tingginya 3 meter lebih. Enggak, lebih kurang 2,9 meter. Seorang laki-laki tentara yang terlatih, jago berkelahi, kalau tingginya sudah 2,9 meter, itu pasti tenaganya luar biasa. Sedangkan Daud, kalau saudara perhatikan, ya, di ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat mengejek karena Daud bukan tandingan dia. Wajahnya kemerah-merahan. Ada satu kakak sekolah minggu salah ngajar. Katanya Daud kenapa wajah kemerah-merahan? Katanya dia masih youth, jerawatan. Saya bilang salah itu. Siapa yang ngajarin seperti itu? Ya dia masih belia Pak Pendeta. Jadi jerawatan. Enggak. Dia bocah gembala. Tiap hari kena sinar matahari. Menggembalakan kambing domba. Kulitnya ngelupas jadi kemerah-merahan. Bukan dia jerawatan. Dulu skincare belum ada mungkin. Ya. Beda sama ibu-ibu sekarang. Kalau kemerah-merahan pasti dikerok supaya mulus. Nah itu kasusnya beda. Ya. Nah saudara kalau Anda perhatikan. Dari peristiwa ini ketika Goliat memandang Daud seperti itu. Dihinanyalah Daud. Makna rohani begini. Saudara sebagai anak muda, kita berdoa. Suatu hari Anda akan menjadi orang-orang sukses dan berhasil. Katakan amin. Saudara akan diberkati Tuhan. Jadi pemimpin di perusahaan. Jadi CEO di perusahaan. Tapi ketika saudara berhasil, jangan pernah memandang rendah seseorang. Penampilan bisa nipu loh. Benar, penampilan bisa nipu. Ada orang di mall yang masih gede-gede. Gak taunya imitasi. Ya, kelihatannya luar biasa, barangnya branded. Saudara. Tapi ada orang yang kalau orang Chinese bilang lancai. Pernah dengar ya? Pakai kaos biasa, sendalnya mereknya Swallow, kaosnya oblong kayak model Jackie Chan zaman dulu. Gurunya Jackie Chan. Tapi ternyata orang kaya. Nah ini peristiwa pernah terjadi di Bandung. Waktu saya melayani di Bandung. Saya diajak makan satu tempat bakmi. Saya lupa namanya. Ramai sekali bakminya. Tiba-tiba pendeta yang ajak saya bilang begini. Pak Min, ini encek bikin heboh. Pak Min jangan lihat penampilan begitu. Anaknya semua sekolah di luar negeri. Mobilnya banyak. Nah suatu hari dia bikin heboh Bandung. Kenapa? Suatu hari dia pengen beli mobil. Nah dia pengen beli mobil kebetulan 2 showroom ini nempel, berdampingan.
Dia pakai sepeda ongkel dari rumahnya. Ya. Begitu sampai di showroom A, dia main taruh aja itu sepeda persis di depan pintu lobi. Saudara, satpam langsung negor. SPG-nya langsung keluar negor, Pak jangan taruh sepeda di situ. Bapak mau ngapain? Saya pengen lihat mobil. Udah Pak, di ujung mobilnya. Sepedanya di ujung. Ya, di sini orang pada pengen masuk. Padahal dia tujuan hari itu pengen beli mobil. Karena diperlakukan seperti itu dianggap orang miskin, saudara. Dia ke bengkel showroom sebelahnya. Ya. Saudara begitu sepedanya dituntun saudara, SPG-nya langsung keluar. Pak ada yang bisa dibantu? Bapak mau ngapain? Oh saya mau lihat mobil. Oh sini Pak, sepedanya saya parkirin. Wah keren banget ya sepedanya diparkirin. Satpam pun dipanggil, Pak tolong sepedanya diatur. Ditaruh tempat yang rapi. Saudara dia nggak banyak bicara, dia cuma lihat gini, ini harga berapa? Ini sekian ratus Pak, yang ini sekian ratus. Saya beli 2 unit cash. Showroom sebelahnya bingung saudara, kaget saudara. Ya, dia beli mobil cash 1 M lebih pada saat itu. Makanya saudara kalau Anda berhasil jangan pernah merendahkan orang dari penampilan. Penampilan itu bisa nipu. Ya anak-anak muda zaman sekarang lebih baik hidup sederhana. Nggak perlu show off. Zaman dulu saya jadi pengusaha, handphone baru nggak pernah saya nggak beli. Apapun saya beli, mobil 2 tahun sekali saya ganti. Tapi sejak saya jadi hamba Tuhan saya bertobat. Nggak ada artinya. Apalagi jadi hamba Tuhan misi. Di dalam begitu banyak orang nggak bisa makan. Kita dengan mata kepala sendiri. Kalau saudara lihat anak-anak muda, perjuangan tim misi yang saya pegang seperti ini. Aduh, saya tadi cerita kepada Pak Gembala, diajak makan enak di tempat Pak Robert. Saya bilang puji Tuhan ya baru keluar dari pedalaman, gue langsung cia enak, perbaikan gizi. Ya, kalau di pedalaman yang ada tiap hari pagi siang malam Indomie ubi sampai kentut-kentut tiap hari. Masuk angin saudara. Gak ada yang lain saudara. Ya, saya pernah di suku Tawana 3 minggu. Puji Tuhan saya bawa Indomie 35 dus. Kenapa? Karena saya bawa porter 70 orang. Saudara tadi lihat saya nyebrang sungai yang arus deras, itu namanya suku Tawana. Kita bawa sumbangan 1,4 ton dipikul oleh tenaga suku-suku pedalaman. Orang bertanya, dia kuat Pak? Waduh ngeri. Saya dengan kondisi tubuh seperti ini, rangsel saya paling berat 25 kilo. Mereka bisa 45-50. Karena biasa bawa kayu damar. Kecil-kecil pendek orang. Kuat-kuat tenaga. Ya, karena bawa orangnya 70, saya bikin 3 grup. Grup saya grup inti, mungkin sekitar 15 orang. Udah pecah, cari penginapan masing-masing saya bilang. Ya, karena di hutan kita rebutan nginep. Jadi yang dapat goa, saya kebanyakan dapat goa kosong dan rumah kosong. Udah itu yang kita tinggal, malas buka tenda. Wah itu kalau saya perhatikan seperti itu. Tiap hari makannya Indomie sampai enak saudara. Sampai keluar dari pedalaman, masuk Alfamart, lihat Indomie, saya palingkan wajah saya. Aduh, stres, gue gak mau lihat rak Indomie itu. Ya, stres sudah. Ya. Tiba-tiba kalau dari pedalaman, apalagi khotbah di BSD, waduh perbaikan gizi Pak Minarto. Ya, terima kasih Pak Gembala, Pak Robert semuanya. Ya, selalu jamuannya luar biasa. Sayang hari ini perut gak enak, kalau enggak tadi gak ada sisa gue jamin saudara. Sampai piring-piringnya bersih licin. Saudara, karena kalau keluar dari pedalaman jujur lihat warteg makan pakai telur aja sampai meneteskan air mata. Saking nikmatnya itu makanan. Ya, saudara kebayang gak tiap hari makan Indomie? Aduh, rasanya enak-enak ya. Nah saudara kita kembali kepada kisah ini. Kalau saudara perhatikan sebagai anak muda, ke depan saya mau katakan tantangan Goliat itu begitu hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Goliat seperti kisah Daud ini. Kalau Tuhan gak mengurapi. Nah yang menjadi kunci keberhasilan, apa sih andalan Daud sehingga ia bisa menang? Seorang bocah, ingusan mungkin dikatakan bisa menumbangkan raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Ada 3 kunci utama. Yang pertama, diklik lagi, 1 Samuel 17 ayat 40 berkata, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Daud kalahkan Goliat pakai apa? Pakai apa? Ketapel ya. Jadi ketapel zaman dulu beda dengan ketapel sekarang. Ketapel dalam zaman dulu tuh ada talinya, ujungnya batu dan diputar dan langsung diselepet begitu sudah. Tapi saudara pernah berpikir kritis nggak sebagai anak muda? Ini orang mau perang. Kok cuman bawa peluru 5? Tadi lihat video ada orang bawa senjata ya, lihat ya. Saya nggak mau sebenarnya. Tapi karena SOP mereka ketika saya sampai dan Ramil dibunuh pakai AK-47 jatuh langsung dibacok sampai mati.
itu namanya distrik Batom. Black John bukan Red John lagi. Waktu kami ke sana, kebetulan dandimnya waktu pangkat mayor pernah saya baptis. Jadi jemaat saya di GBI di Jakarta. Sekarang udah letkol. Dia berkata, Pak Gembala please jangan datang dulu. Bapak sudah diincar beberapa kali. Janganlah Pak, mereka sekarang butuh dana, nggak peduli, Bapak bisa ditahan. Ya, janganlah Pak. Saya bilang pesawat saya udah charter, nggak bisa dibatalin. Gereja-gereja sudah kumpul. Saya sempat tanya dengan mereka, ya udah Pak Gembala kami utus satu regu 13 orang, komandan 1, prajurit 12 untuk kawal Bapak. Saya bilang saya pendeta, saya nggak butuh pengawalan. Malah kena sasaran sniper, saya bilang. Ya, tetapi karena SOP sampai di sana, mereka berkata Pak tetap komandan akan utus 2 orang untuk ngawal perjalanan. Karena Bapak nanti akan jalan kaki ke PNG, Papua Nugini tanpa paspor. Bahaya Pak. Waduh saya bilang, mana ada pelayanan dikawal pakai AK-4, pakai SS1, SS2. Jadi jenis senapan kita itu namanya SS1, SS2 buatan pindang. Wah, saya bilang jangan deh, udah Pak SOP Pak, kita nggak pakai dinas lah, jangan khawatir. Akhirnya mereka kawal. Ya, mereka kawal sedemikian rupa. Wah itu tapi jujur saudara, deg-degan banget. Ya, dan saya perhatikan tentara yang ngawal saya, dia bawa peluru nggak satu selongsong, beberapa selongsong. Mungkin satu orang bawa sekitar 80 butir. Ini Daud, saudara bayangkan, ngalahkan Goliat hanya pakai 5 batu. Dipilih dari dasar sungai licin. Kenapa 5? Ada makna rohaninya. Jadi para teolog di masa lalu, di zaman Mesir kuno saudara, mereka berkata, setiap bilangan angka 5 itu menunjukkan kepada Taurat. Ya, makanya Mazmur Daud berkata, aku merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi kunci pertama Daud mengalahkan Goliat itu nomor 1 pakai firman Tuhan. Setuju katakan amin. Kalau 5 batu ini lambang Taurat saudara, lambang firman. Maka saya percaya tongkat yang dibawa oleh Daud adalah lambang kuasa Allah. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa waktu saudara menghadapi masalah, firman dan kuasa Allah itu harus jalan berdampingan? Karena hidup kita harus balance sebagai orang percaya. Kita yang ada di wadah GB, kita ini orang-orang karismatik. Kadang-kadang kita terlalu ngeroh. Ya, denominasi gereja, interdenominasi begitu banyak. Ada gereja yang kuat pengajaran tapi nggak percaya kuasa Allah. Mereka nggak percaya bahasa roh. Mereka nggak percaya miracle. Mereka nggak percaya mukjizat. Tapi ada juga gereja yang sangat mengandalkan lambang kuasa Allah alias terlalu ngeroh tapi pengajarannya dangkal. Dan akhirnya jadi aneh-aneh. Nanti roh inilah kelihatan, lah itulah kelihatan. Ya, roh basuroh lah kelihatan, saudara. Akhirnya tidak menginjak bumi lagi. Sedikit-sedikit Tuhan bicara. Saya dapat penglihatan ini. Nah ini anak-anak muda harus hati-hati. Kita ada di wadah karismatik. Kalau saudara Tuhan gak bicara sama saudara, jangan sedikit-sedikit berkata, Tuhan barusan bicara sama saya. Di sorga Tuhan geleng-geleng kepala, gue gak ngomong, lo yang ngomong sembarangan lo. Apalagi pendoa syafaat, sorry ya. Saya dulu penjaga menara doa di GB-nya Pak Niko. Saya biasanya jam 10 malam sampai jam 2 pagi saya jaga menara. Ya, kadang-kadang ketemu penjaga menara doa bingung. Saya tanya bahasa Indonesia, jawabnya bahasa roh. Bingung saya. Shalom Bu, apa kabar? Ho rata sanda karaba. Ya Tuhan Yesus, gue nanya bahasa Indonesia, jangan jawab bahasa roh. Orang tuh kadang-kadang levelnya udah merasa tinggi saudara. Ditanya bahasa Indonesia, jawabnya bahasa roh. Ya, dengan gampangnya berkata, Pak Min, Tuhan barusan bicara. Oh, ngomong apa? Wah begini-begini. Saya barusan dapat penglihatan. Jangan sembarang nyatut nama Tuhan. Enggak sembarang Tuhan bicara sama orang saudara. Enggak sembarang Anda dapat penglihatan Tuhan menampakkan diri. Musa aja tersungkur loh di hadapan Tuhan. Enggak bisa melihat wajah kemuliaan Tuhan. Jadi saya kalau ketemu hamba-hamba Tuhan yang selalu ngomong, barusan Tuhan ngomong, aduh di atas Tuhan kagak ada lagi, gue nyerah deh. Rohaninya udah level jenderal. Ya, gue nyerah deh kalau ketemu pendeta begini. Pak Min, barusan Tuhan ngomong, ya ngomong sama lu gak ngomong sama gue, intinya begitu aja. Saudara, ya. Kenapa saya katakan jangan sembarang ngomong Tuhan bicara. Saya punya satu teman, gembala GBI di Kupang. Ini true story. Dia kena heart attack di Soekarno-Hatta. Dia memang udah problem, pasang 4 ring jantung dan hari itu kontrol di Jakarta, pengen balik ke Kupang. Nah flightnya itu jam 5 subuh, dia jam 2 itu sudah di Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan istrinya. Masuklah ke lawn saudara, ambil kopi, ambil snack ya.
Duduk persis di samping istrinya. Tiba-tiba dia cerita. Itu tiba-tiba dia tidak istrinya berkata, ini suami dia tidak sadarkan diri dan jatuh lemes di pundak istrinya. Istrinya pikir, ini suami ngantuk. Pak, jangan kolokan lah, tidur di sofa lah. Ngapain kayak begitu? Tiba-tiba jatuh plek gitu saudara, gak sadarkan diri. Ya, dia kaget dan dia tahu suaminya pingsan. Nah akhirnya istrinya teriak, tolong suami saya pingsan. Nah ini pendeta, ini gembala, dia dengar istrinya teriak minta tolong. Tapi dia berkata, Pak Amin tahu nggak? Dalam hitungan detik, saya lihat roh saya keluar dari tubuh saya. Dan saya lihat istri saya goncangin tubuh saya, tapi saya tinggalkan tubuh saya. Ini berarti saya sudah mati. Ya. Dan ketika istrinya goncangkan tubuhnya, tolong suami saya pingsan. Itu juga dalam hitungan detik, tak pindah alam. Pindah alam. Dan tiba-tiba dia ada di satu lokasi. Dia mungkin berkata jutaan hektar Pak, ilalang sepinggang, lembab seperti habis turun hujan. Saya alone, seorang diri, berjalan di ilalang tersebut. Dan dia tahu, saya sudah mati. Dia jalan dan dia mulai mengalami ketakutan karena dia berkata dia gak siap mati saat ini. Tiba-tiba langit terbuka, seperti ada corong, turun cahaya bulat seperti corong begitu ke langit, ada ke bumi, ya. Dan dia sedang menuju jalan kaki menuju ke corong itu. Dia tahu dia akan disedot ke atas. Tapi saat itu saya berdoa Pak Amin. Tuhan Yesus ampuni saya. Saya banyak salah sama Tuhan sebagai pendeta. Kasih kesempatan untuk saya hidup. Saya mau perbaiki semua kesalahan saya. Tiba-tiba dia dengar suara begitu lembut tapi tegas. Suara ini berkata, aku kasih kamu kesempatan. Aku akan kembalikan ke bumi. Tapi lakukan dua hal ini dan kasih tahu kepada hamba-hambaku yang masih hidup di muka bumi. Yang pertama, pelayanan banyak perhatikan orang miskin. Dan yang kedua ngeri saya dengar. Beritahu kepada hamba-hambaku yang masih hidup yang melayani Tuhan. Jangan pakai namaku kalau aku tidak bicara. Karena itu satu kekejian di mataku. Nah yang kedua ini saya pertegas. Pak Gembala maksudnya apa? Gini loh Pak Minarto, kadang-kadang kita sebagai pendeta, apalagi pendoa syafaat, dengan gampangnya kita berkata, Tuhan barusan bicara sama saya. Tuhan ngomong, di sorga Tuhan geleng-geleng kepala loh. Aku gak ngomong, kamu yang ngomong. Makanya hati-hati ya anak muda ya. Jangan sembarang berkata, akhirnya kita sok peka. Motivasinya pengen dapat PK. Hati-hati sudah. Ya, Tuhan bicara, aduh jangan deh. Saya kadang-kadang ketemu hamba Tuhan yang ya itu tadi, ditanya bahasa Indonesia jawabnya bahasa roh, bingung saudara. Ya, kita tinggal di bumi ini masih nginjek tanah. Ditanya bahasa Indonesia jawab bahasa roh. Shalom Pak, apa kabar? Hirata sandara batakar. Bingung saudara. Ya. Nah, jadi poin pertama, Daud mengerti saudara, orang yang berjalan dengan kuasa Allah, orang yang berjalan dengan lambang kuasa Allah, dia sangat mengerti. Dalam dirinya ada otoritas kuasa Allah. Tadi kan pujiannya worship leader berkata, iblis di bawah, kita mengalahkan iblis. Ya, bahkan iblis dalam Roma pasal 10 di bawah telapak kaki kita orang percaya. Kita punya otoritas untuk injek-injek. Kalau saudara mengerti ada firman, ada kuasa Allah dalam hidup Anda, kemanapun kita pergi penyertaan Tuhan sempurna. Ya, makanya kalau saudara adik-adik lihat video tadi, orang kan bertanya, Pak Min, sering ketemu setan nggak? Nggak usah ditanya itu mah. Tapi saya mau kasih tahu, zaman sekarang trik marketing setan udah berubah. Kalau zaman dulu setannya menampakkan diri pohon beringin, pakai gaun putih, itu setan jadul kampungan. Ya, setan sekarang nggak nyamar jadi suster ngesot, jadi jalangkung, jadi kuntilanak, itu udah jadul. Ya, kadang-kadang setan zaman sekarang apa? Di dalam dirimu kau nggak sadar, kamu udah dikuasai. Ya, di dalam pikiranmu, dalam matamu, itu setan zaman sekarang. Ya, tetapi kalau memang fight to fight, face to face kita berhadapan. Kita punya otoritas, kita tengking dalam nama Yesus. Iblisnya itu pasti akan dikatakan lari dalam kehidupan kita. Saya pernah diundang KKR di Gunung Kawi. Ya, itu benar-benar terjadi peperangan yang luar biasa. Kita KKR persis di lereng Gunung Kawi yang banyak sesajen segala macam. Ketika mau sesi saya, mau pelepasan waktu itu saudara. Tiba-tiba itu meteran listrik itu meledak. Buar, keluar api. Listrik padam total. Puji Tuhan, sesi sudah berakhir dan tinggal sesi pelepasannya. Resiko nggak pakai musik.
Tapi saya lihat dengan tim, ini something wrong. Karena saya lihat nggak normal meledaknya. Dan kabel semua kebakar. Logikanya meteran listrik terbakar, panggil apa? PLN. Bukan panggil pendeta. Bener kan? Pendeta kagak ngerti betul listrik saudara. Tapi saat itu saya panggil semua pendoa sofat. Kelilingin ini meteran, kita tumpang tangan, kita berdoa. Pakai nama Yesus dengan otoritas. Saya katakan. Dan panitia mulai datang, Pak Amin, sorry. Kita akapela hanya pakai gitar. Karena sound system semua mati. Meteran induknya terbakar, kabel besarnya terbakar. Saya bilang kita berdoa sama-sama. Kumpulkan semua pendoa syafaat, kita tumpang tangan, kita tengking. Ini peperangan roh, saya bilang. Karena ketika sesi saya itu atap asbes saja dihajar angin kencang sampai 2-3 lembar terangkat dari gedung gereja. Ya, tiba-tiba angin berputar begitu kuat. Saudara luar biasa, saya melihat kalau kita mengerti dalam diri kita ada otoritas kuasa Allah. Waktu kita tengking-tengking saudara, kita peperangan roh. Itu meteran listrik yang tadinya terbakar, tiba-tiba bisa hidup. Secara manusia nggak mungkin. Tapi itulah dahsyatnya Tuhan Yesus kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak-anak muda, engkau harus mengerti. Kalau engkau berjalan dengan firman, engkau berjalan dengan kuasa Allah, tidak ada satupun yang kita takutin. Ini bukan hanya bicara kuasa kegelapan. Persoalan Anda, pekerjaan Anda, yang sudah berkeluarga, rumah tangga Anda. Kita punya otoritas kuasa. Makanya kalau di pedalaman saudara, saya ngerti. Saya selalu pegang prinsip 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh dalam diriku jauh lebih dahsyat dari segala gue kuasa di bawah kolong langit ini. Saya kalau tengah malam perut mules kadang-kadang jam 1 subuh, jam 2. Nah saudara jangan berpikir di sana ada toilet, gak ada. Kita harus gali sendiri, tutup sendiri. Ya masuk hutan, ya udah. Kalau saya mau pipis apa yang saya ucapkan? Anak raja mau pipis, minggir. Kalau nggak gue kencingin loh. Tapi anak-anak sekarang kan nggak ngerti. Begitu buka sleting, sorry ya. Numpang-numpang anak babi mau kencing. Saya pernah marahin anak youth. Siapa yang ngajarin lo? Lo kan anak Yesus. Popo, kungkung yang ngajarin. Kalau nggak ntar bengkak, ya ilah apa hubungannya gue bilang. Ya, temannya satu datang. Nenek gue udah bilang, kita nggak boleh kembaran. Gue udah anak babi, lo nggak boleh anak babi ya. Anak babi milik gue. Terus gue anak apa? Lo anak monyet. Sejak kapan sunggokong mau cupa kayak di dalam gereja? Ya, praktekin ya, apa yang Pak Min ajarkan. Saya kalau mau pipis di pedalaman, nggak ada istilah numpang-numpang. Orang berkata, Pak ini keramat, hati-hati kalau mau pelepasan segala macam. Minggir anak raja mau kencing. Kalau nggak gue kencingin loh. Ya, udah hajar aja saudara. Nggak ada yang kita takutkan. Meskipun dengan mata kepala saya sendiri, saya pernah menyaksikan kameramen saya diseret 1 meter lebih di depan saya. Oleh kuasa kegelapan. Saya 4 kali ditarik kakinya sampai jatuh. Ya. Tapi ketika dia tarik-tarik kaki saya tangking dalam nama Yesus. Jangan cuma narik kaki saya, nampakkan dirimu. Ayo kita berantem. Nekat kita sudah. Meskipun bulu kuduk merinding kagak turun-turun. Nggak tahu dia menampakkan diri, gue kabur apa gimana gitu sudah. Tapi puji Tuhan dia tidak menampakkan diri. Jadi anak-anak muda ingat, kalau Anda dimanapun Anda punya masalah, panggil nama Yesus. Itu nama berkuasa, nama yang tidak terkalahkan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Yang kedua, deklarasi lagi, yang kedua. Kunci Daud mengalahkan Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel kau tantang itu. Daud berperang pakai nama Israel. Nah kalau kita pelajari Alkitab, di Alkitab, nama Allah hanya sebatas nama. Ya, Allah berfirman, Tuhan berfirman. Kayaknya nggak berwujud. Allah Tuhan, Allah Tuhan. Tetapi begitu masuk dalam perjanjian baru, dahsyat. Nama itu menjadi pribadi, menjadi nama yang berkuasa, nama yang tidak terkalahkan, nama yang menyelamatkan dunia, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan hidup kita. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kita panggil nama Yesus. Logikanya begini. Kalau Daud pakai nama Allah, saudara dengan saya pakai nama Yesus. Logikanya kita lebih berkuasa daripada Raja Daud. Itu nama yang powerful. Benar-benar powerful. Kalau Pak Amin mau saksikan, aduh itu nama dahsyat. Karena nama itu dahsyat, jangan sembarang Anda ucapkan. Kesandung batu, darah Yesus. Ya. Ada pinjol lewat, darah Yesus. Mertua lewat, darah Yesus. Itu nama gak boleh sembarangan. Saya kalau gak kepepet, ya, misalnya ketemu begal di pedalaman, preman-preman kampung yang nyabut parang apa, ngancem-ngancem gitu, baru gue pakai nama itu. Bukan pakai tenaga saya, enggak. Itu nama dahsyat, powerful. Powerful banget. Ya, kadang-kadang di tengah hutan, sekelibat lewat, darah Yesus, langsung hilang. Nah,
Meskipun kita ya tadi kaget juga gitu saudara. Tapi nama itu dahsyat, benar dahsyat. Saya berapa kali pisau di depan mata saya. Orang pengen mencelakakan saya teriak darah Yesus, pisau itu bisa mental 3-4 meter. Dan itu nama yang powerful. Nah saudara, anak-anak muda di tempat ini, mari. Anda punya masalah apapun dalam hidup ini. Itu nama berkuasa. Dan nama itu manunggal dalam kehidupan kita. Ketika kita perjamuan kudus, ya gembala akan berkata, mari minum anggur yang ada lambang darah Kristus, makan roti yang adalah tubuh Kristus. Itu tubuh dan darahnya menyatu dengan roh, jiwa, dan tubuh kita. Amin. Yesus bukan lagi di luar, tapi dalam kehidupan kita. Nama itu berkuasa. Saudara kalau ketemu di kampung, jangan sembarangan tendang anjing, timpuk anjing. Anda harus tahu siapa pemilik anjingnya. Kadang-kadang pemiliknya lebih galak daripada anjingnya. Benar kan? Benar gak? Nah kita ini yang miliki Yesus. Kita seperti cicak yang tidak berdaya. Lawan biawak. Gak mungkin cicak kalah. Tapi kalau di samping kita ada buaya besar. Berani gak biawak itu nyentuh kita? Gak berani. Ini nama yang benar-benar nama yang berkuasa. Yang nama yang tidak terkalahkan saudara. Saudara jangan fokus kepada persoalan yang ada. Kenapa saya katakan Saul dengan bangsa Israel saat itu terkencing-kencing, saudara. Karena fokusnya, pasal 17 ayat 11 ada di sini, ditayangkan. Coba. Diklik lagi coba. Ya. Oh enggak ada ya, oke. Di dalam pasal 17 11 begini, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saul dan orang Israel fokusnya kepada tubuh Goliat, kepada perisainya, kepada tombaknya, ya, kepada kekuatan ototnya, tapi Daud masa bodoh. Dia tidak lihat kekuatan tubuhnya. Karena dia berperang pakai nama Allah. Saudara jangan fokus kepada masalah yang ada. Tidak peduli apapun kita hadapi ke depan. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis kita. Goliat seperti apapun engkau panggil nama Yesus karena nama itu nama yang berkuasa. Amin. Nama itu saya katakan nama yang powerful dalam kehidupan ini. Bahkan seberat apapun tantangan kita hadapi. Bahkan nyawa kita sekalipun. Makanya saya kalau pelayan misi tidak ada yang saya takutkan. Orang berkata, Pak Amin gak takut ya. Pertama bahaya geografis, udah pasti gila lah. Itu di Papua, kemiringan Medan, saya pernah sampai ketemu namanya vertical limit. Kami gak bawa tali, sampai climbing sudah. Itu kalau jatuh, kepala pecah selesai. Miringnya Medan itu ada yang sampai 60 derajat, 70 derajat. Puji Tuhan stamina saya kuat, meskipun umur dari 55. Saya latih terus. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan 70 tahun aku masih kuat misi penginjilan. Karena aku pengen bangun 1000 gereja. Saya nggak minta apapun, saya cuma minta sehat, nggak minta harta Tuhan. Saya cuma minta sehat itu aja. Ya, karena passion saya sudah di pedalaman. Kalau melayani di gereja-gereja seperti Sora, gereja besar ini anugerah buat kehidupan saya. Kadang-kadang hidup saya seperti mimpi. Saya ini hamba Tuhan dua alam orang berkata. Terakhir dari Padang Aceh pedalaman, tahu-tahu saya diundang khotbah di GBAC Afrika Bandung. Mereka tahu saya datang, dikasih hotel bintang 5 lagi Hilton. Aduh itu rasanya tidur di ranjang, gak mau beranjak ngulet-ngulet. Terus aduh kemarin badanku sakit-sakit di atas batu. Sekarang tidur enak lagi. Ya, makanya hidup itu anugerah, harus disyukuri. Amin. Ya. Jadi di poin kedua ini, hadapi semua Goliat apapun yang ada, meskipun itu menakutkan. Ketika saya dilaporkan di polisi di Kalimantan, oleh salah satu suku di sana. Saya dianggap menghina suku itu, dan saya harus disidang. Saya pernah saksikan di Ibadah Raya, mungkin ada banyak anak muda yang gak dengar. Bukan masalah sidangnya. Sidang itu dijaga hampir 30 anggota TNI, Satpol PP dengan polisi. Ya, setingkat Polsek dan Polres yang diturunkan untuk menjaga sidang itu. Tetapi yang jadi masalah 19 jam perjalanan dari kota Pontianak ketika saya mau disidang. Saya baru pulang penginjilan dari suku Da. Istirahat baru 4 hari saya berangkat di sidang adat ini. Karena saya dianggap menghina suku ini. Ya. Yang jadi persoalan 19 jam jalan dari kota Pontianak, naik travel, saya harus sambung kapal sungai 7 jam yang cuma muat 5 orang terbuka. Perahu baru merapat, WhatsApp semua masuk. Pak Min hati-hati, infonya akurat banget. Saya tanya ada apa? Dari pendeta-pendeta sana. Semua dukun di gunung turun hari ini mau nyantet Bapak. Haleluya 12 kali, belum istirahat sudah. Saudara tahu selama jadi pendeta, disitulah 2 hari 2 malam saya melotot gak bisa tidur. Saya ini orangnya pelor. 2-3 menit saya pasti hilang, bangun pagi. Ya, saya pelor orangnya. Kenapa tubuh saya sehat? Gampang sekali tidur. Ini pulang pelayanan juga mandi segala macam. Mungkin sebentar lagi tidur. Karena memang badan gak begitu fit hari ini. Ya. Nah saudara, apa yang saya
hadapi itu nggak gampang. Karena saya tahu suku ini kalau nyantet orang minimal kena stroke. Minimal stroke. Banyak yang disantet suku ini rata-rata stroke. Bahkan semua pendeta sana berkata, pendeta-pendeta dari suku ini pun berkata, Pak, minimal orang kena stroke, Pak, kalau disantet suku ini. Rata-rata bisa gila. Dan saya cuma bilang sama pendeta-pendeta sana, kalian dukung saya dalam doa. Saya telepon mertua saya telepon pendoa syafat saya di beberapa kota. Doa ini peperangan. Gak main-main saya. Saya melotot sampai pagi gak bisa tidur. Sudah. Jam 3, jam 4, jam 5 gak bisa tidur. Bangun pagi, udah mandi saudara, sarapan apa adanya. Begitu keluar, aduh itu makin deg-degan. TNI, polisi, Satpol PP udah kumpul semua. Jemput saya untuk ke tempat sidang. Mau diapain nih jadi pendeta? Ya, begitu sampai di sana mereka udah siapkan ayam hitam, mereka sudah siapkan babi. Saya tanya sama pendeta saya bawa sana, itu mau diapain? Nanti dipotong darahnya, dicipratin ke Pak Min. Tolak dalam nama Yesus. Tidak boleh ada darah hewan menyiprat tubuh saya. Saya patahkan dalam nama Yesus. Ketika saya duduk di sidang seperti itu, mereka mulai mantra-mantra pakai bahasa mereka yang saya tidak ingat. Tapi pagi hari ini saya berdoa, Tuhan, aku percaya Tuhan, aku khotbahkan di mana-mana, ratusan kali aku khotbahkan, bahkan ribuan kali, bahwa nama Yesus gak pernah terkalahkan. Hari ini aku praktek langsung Tuhan. Bela namamu, bela hambamu. Jangan sampai hamba kena apa-apa. Kalau hamba kena apa-apa, bukan nama Tuhan dimuliakan. Ya. Saudara, ketika mereka mantra ambil ayam itu, waktu mereka mantra putar di kepala saya, mulai keliengan. Dan mantranya makin keras, tiba-tiba saya nggak bisa melihat apapun, gelap. Seperti orang buta, gelap seperti tembok ini. Karena sidangnya sidang adat duduk di lantai, saya sempat jatuh, saya pegangan. Darah Yesus saja. Saya baca Mazmur 91, Tuhan Yesus tolong hambamu. Nama Yesus nggak mungkin terkalahkan. Bela aku Tuhan. Itu rasanya seperti berputar, seperti vertigo. Ya, waktu dia mantra-mantra ayam itu sudah. Tiba-tiba saya bisa melihat lagi. Dan saya seperti Rasul Paulus pada saat itu. Semua pertanyaan yang mereka pertanyakan saya bisa jawab dengan santai, dengan tenang. Dan akhirnya sampai satu titik gak mau bertele-tele. Saya bilang begini, saya pendeta, saya asli Kalimantan Barat. Saya besar dengan suku kalian. Saya sekolah di tempat ini. Saya hamba Tuhan, saudara bisa cek sosial media saya. Berapa puluh gereja saya bangun untuk suku Anda. Berapa ton Alkitab makanan saya bantu buat suku Anda. Gak mungkin saya menghina suku di mana saya melayani. Kalau kalian anggap perkataan saya menghina suku kalian, silakan hukum sesuai adat kalian. Saya pernah saksikan di ibadah raya waktu itu di Intermark, saya didenda 350 juta. Denda adat. Ya. Silakan pertimbangkan, mau naik ke provinsi, ke Polda, Bapak siapkan lawyer, kami siapkan lawyer. Tim pembela datang dari suku mereka juga. Gimana Pak Minarto, dilanjutkan atau tidak? Ya. Tapi akhirnya dia tahu saya pendeta, sidang dilanjutkan. Ya kami sudah cek, ternyata yang pertama benar, Bapak ini pendeta katanya. Kedua, kayaknya Bapak ini orang baik, lo baru tahu gue orang baik dalam hati. Ya, mungkin Bapak hanya salah bicara. Didiskon saya, dari 350 juta jadi 115 juta. Tapi kan gede juga 115 juta. Saya bodoh cuma 30 juta saudara. Saya bilang saya bodoh cuma 30 juta. Dan akhirnya mereka menawarkan, Pak dari sini ada satu kabupaten di Sintang. Di situ ada BCA satu-satunya. Bapak bisa ambil uang itu. Aduh Tuhan. Ujung-ujungnya duit juga. Saya telepon beberapa jemaat pengusaha, saya bilang, saya butuh uang segini. Tapi jawaban jemaat bilang apa? Pak, jangankan segitu, 500 juta pun bayar. Kami lebih butuh Pak Min. Kami akan kumpulkan. Udah Pak, kita transfer. Bapak ambil. Yang penting Bapak pulang dengan selamat. Ya. Tapi luar biasa. Sekali lagi, saya tidak lihat kepada Goliatnya. Bulan 10 2025 saya kembali ke tempat ini. Orang berkata, Pak mau cari penyakit ke sana. Saya Tuhan bicara langsung sama saya. Dan ini bukan sembarang bicara. 27 desa ini harus berdiri gereja. Saya baru bangun 8 desa. Saya harus bangun lagi sisanya. Dan kemarin puji Tuhan kita bangun lagi 9. Tetapi begitu sampai beberapa hamba Tuhan dari suku ini bilang begini, Pak Min ingat gak peristiwa 2 tahun lalu? Oh ingat gak akan lupa. Saya bilang. Heboh Pak, kenapa? Kenapa heboh yang saya tanya? Bapak ingat orang nuntut Bapak? Iya, masih ingat. 1 minggu kemudian sakit dan langsung mati. Bapak ingat hakim yang getok palu menghukum Bapak? Iya, masih ingat. Wajahnya masih ingat. 1 minggu kemudian kena stroke dan sampai hari ini gak sembuh. Dan sekarang ada rumor Pak, kita salah hukum orang, kata suku ini. Yang kita hukum, dukunnya lebih hebat daripada dukun kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya.
Dalam hati lo nggak tahu dukun gua rambutnya gondrong. Amin. Kita punya Yesus yang tidak terkalahkan. Yang ketiga, saudara. Ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Diucapkan hari ini juga selama 2 kali. Ini bicara sesuatu yang sangat penting. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, melihat postur tubuh yang 3 meter, dia nggak bilang begini, Goliat tunggu ya, 3 minggu lagi ya. Saya bawa tentara Israel yang badannya seimbang dengan kamu. Kamu akan dikalahkan. Dia nggak peduli, dia nggak berkata nanti 3 hari lagi, seminggu lagi. Dia langsung berkata meskipun tubuhnya kecil, Goliat, hari ini juga, mayatmu dan mayat tentara orang Filistin akan menjadi makanan burung di udara dan binatang di hutan. Ya. Ucapan hari ini menunjukkan iman yang luar biasa, ketergantungan Daud kepada Tuhan. Saudara anak-anak muda, siapapun yang hadir di tempat ini percaya, hari ini ketika engkau dengar khotbah, hari ini engkau yang sakit disembuhkan. Amin. Hari ini papi mamimu yang belum bertobat terima Yesus. Hari ini kakek nenekmu yang belum terima Yesus akan percaya kepada Yesus. Hari ini yang belum dapat pekerjaan akan dapat pekerjaan. Amin. Jadi ucapan hari ini tuh bicara iman. Kita harus punya iman yang besar. Kalau hari ini saudara hidup pas-pasan, papi mamimu gajinya masih kecil. Masih ngontrak. Tapi engkau ucapkan sesuatu yang positif. Hari ini aku percaya, aku akan menjadi pribadi yang berhasil. Hari ini aku akan menjadi CEO satu perusahaan. Hari ini aku menjadi manajer, hari ini aku jadi direktur, hari ini aku jadi hamba Tuhan. Itu iman kita kepada Tuhan. Jangan melihat kondisi orang tua hidup miskin. Aduh, kalau lihat situasi papi mami seperti ini, kayaknya gue gak bisa merit deh. Ya, duit dari mana? Kalau lihat kondisi keuangan papi mami seperti ini, kayaknya saya gak mungkin sekolah bisa sampai kuliah deh. Itu Anda gak punya iman. Iman itu percaya tapi tidak melihat. Dan orang yang hidup dengan iman, hidupnya bukan dari kenyataan tetapi dari iman yang dia miliki. Amin. Jadi jangan punya iman yang kecil. Saudara ucapkan sesuatu yang positif ketika Abraham dikonfrontasi oleh anaknya. Waktu itu dia dapat Ishak dalam kondisi sudah tua. Ya, tiba-tiba Abraham dengar suara Tuhan. Persembahkan anakmu Ishak di atas gunung Moria. Itu jalan kaki 3 hari 3 malam sampai kaki gunung. Bujangnya disuruh tunggu. Kalian tunggu sini, saya dengan anak saya mau ke atas mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tiba-tiba Abraham udah susun itu mesbah, susun itu kayu. Api sudah disiapkan. Iman Abraham dikonfrontasi oleh Ishak. Bapak, di sini sudah ada kayu, sudah ada api. Di mana anak domba yang dikorbankan? Kira-kira domba yang tertambat sudah kelihatan? Belum. Tapi itulah bicara hari ini. Abraham bicara apa? Anakku, Tuhan yang akan menyediakan. Meskipun dia belum melihat domba yang tertambat. Kalau hari ini kau belum melihat papi mamumu diberkati. Kau belum melihat engkau akan kerja di satu perusahaan apa-apa. Tapi engkau berkata hari ini, aku percaya hidupku akan berhasil. Hari ini aku jadi pendeta. Hari ini aku akan menjadi CEO perusahaan. Ya, itu bicara iman kita kepada Tuhan. Anda anak-anak muda harus militan. Jangan lihat kondisi engkau saat ini. Hidup nasib masa depanmu bukan ditentukan kondisi dunia. Tapi hidup nasib masa depanmu ditentukan oleh perkataan Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Yang terakhir. Ayat 46. Dan supaya segenap zemani tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Oh saudara, yang keempat ini luar biasa saudara. Ya, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Hebatnya Daud seperti itu. Yang pertama dia mengandalkan Tuhan. Yang kedua aku percaya kepada Tuhan. Yang ketiga aku datang dengan kuasa Tuhan. Dan dia berkata ini pertempuran bukan aku dengan Goliat. Pertempuran ini adalah miliknya Tuhan. Jadi gini, saudara. Kalau Anda punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya tantangan. Seringkali kita berpikir begini, aduh Tuhan aku punya masalah. Masalahku itu begitu berat. Pakai cara Daud. Kalau saudara punya masalah, saudara bilang begini, Tuhan, masalahku berat Tuhan. Tapi masalahku juga masalahmu. Karena aku anakmu. Setuju katakan amin. Tuhan penyakitku kronis Tuhan, berat nih Tuhan. Dokter udah vonis. Ya. Karena aku anakmu Tuhan. Dan 2000 tahun lalu engkau sudah bayar semua sakit penyakitku. Dan oleh bidu darahmu aku disembuhkan. Aku percaya lewat penyakit ini. Namamu akan dimuliakan.
Jadi jangan posisikan Yesus di luar, tapi posisikan Yesus itu di dalam kehidupan. Pertempuran ini bukan aku dengan Goliat, tapi pertempuran ini adalah miliknya Tuhan. Ya. Jadi libatkan Tuhan di dalamnya. Tapi jangan juga anak-anak muda, ada kartu kredit, belanja sana, gesek sini. Hutangnya begitu besar. Tuhan, hutangku begitu besar. Hutangku juga hutangmu loh Tuhan. Karena aku adalah anakmu, dicentil sama malaikat loh saudara. Enak aja lo ngutang, Tuhan suruh bayar sembarangan. Jangan mempermainkan nama Tuhan saudara. Ya, jadi di akhir firman Tuhan ini setiap anak-anak muda, perhatikan baik-baik. Ya, pertempuran ini adalah pertempuran miliknya Tuhan. Di depan saudara sebagai anak muda akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, ekonomi global segala macam. Tantangannya luar biasa. Beda dengan generasi Pak Gembala dengan kami. Saudara akan menghadapi hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau saudara pegang prinsip ini, saudara punya kuasa Allah, punya otoritas Allah. Dalam hidup ini bukan hanya bicara kuasa kegelapan. Apapun kita hadapi di depan. Krisis ekonomi, ya, dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Daud bergantung bukan kepada hikmat kepintaran dia. Tapi dia bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kalau Anda di masa muda ini bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, saudara akan lihat sebagai anak muda. Keberhasilan akan menyertai hidupmu. Engkau akan diangkat jadi kepala, bukan menjadi ekor. Dibawa naik dan tidak pernah menjadi turun. Hadapi semua Goliat dalam hidupmu, percaya dalam dirimu ada otoritas, ada firman kuasa Allah. Tentunya engkau harus hidup melekat dan bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada kepintaranmu, bukan bergantung kepada koneksimu, bukan bergantung kepada harta benda yang dimiliki orang tuamu. Tapi andalkan Tuhan sepenuhnya dan kau akan melihat hidupmu pasti berhasil. Bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekian firman Tuhan. Saya langsung tutup dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Hamba selama 3 kali ibadah dari pagi hingga pada malam hari ini. Di anak-anak muda, KOG pada saat ini di gerejamu Tuhan. Kembali menyampaikan isi hatimu. Terima kasih buat anak-anak muda kami yang luar biasa. Di tengah hari Minggu di luar sana begitu anak muda tidak beribadah. Hidup gak karu-karuan. Bahkan hidup dan drugs, narkoba, hal-hal yang duniawi. Tapi setiap anak muda di gereja ini boleh memberikan waktu yang terbaik selama 2 jam untuk memuji, membesarkan namamu. Berkati semua anak-anak muda KOG di tempat ini Tuhan. Aku katakan hari ini juga hidup mereka berhasil. Hari ini juga mereka diberkati Tuhan. Hari ini juga akan lahir pemimpin-pemimpin gereja. Hari ini akan lahir CEO-CEO perusahaan yang hebat. Lahir direktur-direktur. Hari ini juga bukan besok, tapi hari ini. Mereka akan menjadi alatnya Tuhan. Diberkati gerejamu di tempat ini. Biarlah hidup mereka boleh terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba selesai selama 3 kali ibadah melayani. Apapun yang difirmankan, disaksikan semua untuk kemuliaan satu nama. Nama Yesus yang luar biasa. Terima kasih lewat firman-Mu yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, putus pengharapan. Engkau memberikan pengharapan yang baru. Pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang percaya hari ini hidupmu pasti berhasil dan mengandalkan Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk.